Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Gemini, kisah cinta dan finansial Januari 2023, Februari 2023. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Gemini, terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai dari finansial ya. My darling angels, clarify energi finansial dari Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Januari, Februari 2023. Clarify please. Oke, jumping card. Energi kamu sendiri, the hearts di sini. Oke. Ini kayak mengalir dan mengalir. Gemini, ini kayak mungkin apakah kamu baru masuk, misalnya gini, dalam satu lingkup kerja, mungkin kamu punya partner, ada cinta di sana, ada heart feelings di sana, atau emang ini kayak kerjasama yang bagus di awal Januari, project baru dengan orang baru, bisa juga dengan orang lama ya, tapi kayak ini project baru dan ternyata berhasil. Yes, berhasil. The Lovers energy tentang hubungan yang begitu saling menguntungkan satu dengan yang lain, hubungan kerja atau partnership yang sangat sehat di sini. Bisa tentang karya, sama-sama punya karya, dan di sini mengerjakannya dengan cinta. Mungkin ini seniman atau bagian kreator. Mungkin ya, ini kerja yang sesuai dengan passion kalian masing-masing, true desire di sini. Kalau yang misalnya udah resign, ini ketemu atau dapat project baru, dan ini benar-benar lingkungan kerja yang sehat banget. Jadi kayak semua melakukannya dengan cinta, dengan hati. Oke. So, ya ini cukup bagus di Januari karena kita melakukannya dengan cinta, bekerja dengan lingkungan yang sehat, maka hasilnya juga terbukti. The Fish energy di Februari, ada project yang begitu besar dan itu ngalir, ya, cuan. The Fish energy ini kayak koin-koin yang mengalir deras begitu, kayak air terjun. Oke. So, tetap semangat, oke, demi cuan. Ya, so bisnis apapun dilakukan dengan hati yang mencintai, yang senang, yang gembira, hasilnya jadi memuaskan siapapun yang terima karya kamu atau produk kamu di sini. Bisa juga kalau kamu karyawan, mungkin kamu udah nggak kerja lagi di tempat yang sama, terus kamu apply di satu tempat perusahaan dan ternyata perusahaan itu bagus banget dengan circle yang sehat begitu. Oke? Dan hasilnya ya mengalir koin-koinnya, karena semua yang dilakukan dengan hati yang gembira, dengan rasa cinta kepada pekerjaan, hasilnya pasti bagus gitu, karena itu dilahirkan dari hati. Nah, ini dia. Oke? So, ini ngalir banget. Mudah-mudahan bisa nabung. Bottom of the deck. Oh, the case.
ini juga bisa tentang bisnis yang dilakukan oleh family. Jadi uh, pasangan yang mulai bisnis dan akhirnya berhasil begitu. Apapun masalah yang kalian temukan di depan sana, selalu ada jalan keluar. Dan saya bilang gini, kalian itu kayak uh, hokian. Jadi kamu hokiannya partner kamu hokian kamu. Jadi kayak kalian itu ngeklik, ngebonding banget untuk bisnis. Jadi kayak cocok banget ketemu, ya pas gitu. Memang selaras begitu, maskulin feminin di sini yang bekerja keras bersama-sama dan hasilnya tuh kayak ya amazing. Oke, so setiap masalah ada jalan keluar. Di sini ada koin-koin yang mengalir deras. Oke. Mhm. Lebih terutama juga kepada kamu yang bekerja ya. Kayak kalau kamu bekerja terus kamu resign, ternyata kamu tuh dapat pengganti pekerjaan kamu tuh yang jauh lebih better banget dan apa ya, yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Memang mimpi kamu gitu untuk bisa kerja di situasi lingkungan kerja yang kayak gitu, yang sehat dengan fair yang sesuai begitu. Jadi kayak nggak ada tuh yang toxic toxic gitu. Yang akhirnya di sini kayak kalian sangat bekerja dengan optimal di sini. Oke, so kita lihat the fish ini. Kita curigai tentang koin-koin kamu yang begitu deras mengalir ya. Oke. The fish energy clarify for Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. The fish energy for Gemini. Please clarify energy financial the fish. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bisa juga ini yang jatuh cinta sama partner kerjanya sendiri. Oh my god, Gemini. Oke, Ten of Pentacles. Kalau yang single ini kayak ketemu pasangannya, jodohnya di tempat kerja dia. Atau partner bisnisnya ini adalah calon jodohnya dia gitu. Oke. So di sini ada Four of Swords. Ini dari The Sun energy di sini. Ten of Pentacles, no problem about money. Oke, jadi banyak dari Gemini mungkin nggak masalah dengan resesi, tidak berpengaruh sama sekali. Di sini tetap stabil koin-koinnya. Bahkan yang rencana untuk merit pun ada uang tabungan yang cukup banyak gitu. Jadi kayak bisa bikin wedding party yang sesuai dengan kepengennya kamu gitu. Banyak dari Gemini ini mungkin menikah di 2023 dan ternyata tuh ngalir gitu karena kalian energinya nyatu, bonding banget dan sama-sama pekerja keras. Jadi kayak nggak ada isu tentang finansial di sini. Dan di sini ada Four of Swords. Di sini tentang mengabaikan. Nah, ada situasi di mana beberapa hal yang harusnya perlu untuk diabaikan. Contohnya kayak misalnya kalau ada obstacle, hambatan, itu jangan jadikan itu masalah, tapi jadikan itu sebagai challenge. Oke? Dan di sini the sun, so apapun yang kamu mau ini semuanya termanifest di 2023 awal. Terutama tentang finansial. Terutama tentang kalau lagi yang ngumpulin duit buat menikah, itu bakalan cukup di Februari. Terus kalau yang belum ketemu jodoh, terus kemudian aduh kayak gue gini-gini banget, terus dia resign, terus dia masuk apply kerja di tempat yang baru, ternyata dia ketemu jodoh dia di sana dan rezekinya tuh ngalir deras banget gitu. Oke? Kalaupun yang berbisnis, dapat partner bisnis yang benar-benar sama-sama punya kreativitas yang oke, sehingga ketika dipadu-padankan itu tuh kayak sesuatu yang punya nilai banget dan akhirnya itu jadi mahal banget harganya dan itu kayak bentuk project yang
kalian sendiri tuh ngerasa bahwa eh, nggak duga gitu bakalan dapat sebesar itu, sederas itu ngalir eh, koin-koin kalian gitu. Dan kayak gini, mungkin banyak masalah selama dalam proses finansial ya di sini untuk dapetin project itu. Misalnya kalian harus bersaing dengan beberapa perusahaan untuk dapetin project itu. Itu tuh jangan jadiin masalah. Abaikan aja, jadikan itu sebagai challenge. Oke? Karena memang banyak masalah, tapi selalu ada jalan keluar. The case energy di sini. Bottom of the deck. Di sini ada the Ukma. So, tentang bagaimana kamu sudah punya skill, udah punya bakat, udah belajar. Di sini kayak mungkin udah punya gelar, mungkin udah master degree, udah selesai lah dengan pendidikan akademisnya, juga dengan pengalaman kerja, jam terbang yang tinggi. Jadi kayak oke, itu semua kamu lahap ya. Apapun challenge di depan sana itu kamu lahap, kamu bisa ngerjain semuanya. Tapi memang kayak ada challenge di sini tentang mungkin kayak bersaing, kompetitif dengan beberapa perusahaan karena kalian harus mengerjakan sebuah project begitu. Jadi kayak persaingan sehat ya. Di sini ada Ace of Kalikas atau Ace of Cups. Di sini kayak jatuh cinta gitu loh sama pekerjaan itu, dan ini sepenuh hati banget dikerjain. Jadi kayak memang apapun yang kita kerjain sepenuh hati itu tuh bakalan bagus karyanya, apapun itu. Kalau masakan jadi enak banget rasanya tuh, walaupun racikannya sama, cara masaknya sama, tapi rasanya tuh akan bakalan sangat enak karena dilakukan dengan mencintai pekerjaan. Itu kayak masakan atau kayak arsitektur, kalian punya desain yang bagus gitu, kayak mungkin juga apalagi tuh, pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang kalau dilakukan dengan hati itu hasilnya tuh akan sesuai dengan warna energi kamu, jadi bagus banget gitu. Dan beberapa mungkin yang jomblo dia ketemu jodohnya di pekerjaannya gitu loh, di kantornya, satu kantor gitu, oke. Jatuh cinta. Dan di sini ada Queen of Kalikas. So ini rasanya tuh bahagia banget. Rasanya tuh happy banget. Karena kan kalau kerja ketemu sama orang incaran atau jodoh kayaknya berbunga-bunga ya. Jadi semangat ke kantornya gitu loh. Terus berbunga-bunga kalau mau bisnis, oh ini nanti partner bisnis saya. Ternyata itu orang yang dicintai dan emang jodoh. Oke? Beberapa mungkin bukan hanya secara materi mendapatkan anugerah, bisa juga yang sudah menanti keturunan akan mendapatkan keturunan di 2023. Bottom of the deck di sini ada Hangman. So saya ngelihat di sini mungkin juga beberapa karena long distance di sini, mungkin dia punya company itu udah go international atau international company yang mungkin satu di Indonesia, satu di luar negeri, tapi ada momen kamu ke sana dan akhirnya kamu ketemu dengan seseorang dan ternyata kalian saling jatuh cinta. Oke? So ini juga bisa tentang kamu kerja untuk bisa tentang international company, kamu bekerja untuk luar gitu loh. Tapi kamu ada di Indonesia. Atau kamu berbeda pulau begitu, tapi ini kayak international company. I don't know, misalnya kayak apa tuh, kayak bisnis apa, IT itu kan juga international company rata-rata ya. Terus udah gitu bisnis apa, arsitektur itu juga rata-rata banyak juga yang bisnis international business ya. Jadi kayak dia punya klien itu nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Singapura, nggak cuma di USA, banyak. Jadi kayak ngerjain sesuatu dengan terkoneksi di seluruh bagian tempat gitu, dan itu jauh-jauh jaraknya. Oke. Dan sama ini mungkin kamu udah hopeless, stuck dengan karir kamu, so kamu resign. Kamu dapat kerjaan tuh yang kayak blessing banget buat kamu. Jadi kayak kamu nggak nyangka gitu, ternyata keputusan tepat adalah ketika kamu resign.
Karena disitulah ketika kamu masuk di perusahaan yang baru itu, kamu tuh berkembang pesat banget gitu loh. Baik secara kebahagiaan, juga secara materi, dan juga dapet jodoh. Jadi kayak udah jatuh ketiban durian ya, dilempar apa tuh, dilempar kapak ya. Terus pas bangun kepleset. itu bukan itu bukan keberuntungan atau gimana, lucky star lah ya, star apa, kayak apa ya, hoki banget gitu ya kalau bahasanya gitu loh. Jadi saya kalau ngobrol sama teman-teman saya pasti ini hokiannya oke nih gitu, kayak cocok gitu ya. So ya, semangat. Jadi nggak ngaruh nih resesi buat beberapa Gemini. Kalau kamu yang stuck ya, karena Hangman ini tentang situasi stuck, dan di sini selalu ada jalan keluar. So kalau kamu udah ngerasa nggak berkembang di tempat kamu bekerja, keputusan terbaik kamu memang resign. Karena ternyata next step untuk perjalanan karir kamu itu tuh beneran kayak gilang gemilang begitu, kayak bersinar di sana. Jadi jangan takut untuk coba sesuatu yang baru. Oke, stuck itu hanya kita yang bisa keluar gitu. Hanya diri kita yang mampu untuk membawa diri kita keluar dari situasi stuck. Gak ada satupun. Ya, caranya gimana? Mampu nggak kita motivasi diri kita sendiri untuk nggak ada di zona nyaman, berusaha untuk masuk ke circle yang baru, dengan optimisme yang baru, dengan motivasi yang kuat dalam diri, untuk bisa explore diri kamu lagi supaya bisa berkembang. Oke? Beberapa mungkin stuck, dia hanya bekerja di Indonesia untuk bisnisnya, tapi di 2023 ini kayak berkembang ya, dia nggak hanya connecting dengan sesama orang Indonesia untuk partner bisnisnya, tapi dia sudah keluar dari Indonesia, jadi berkembang banget. Ya, ini selain modal usahanya bertambah, terus kemudian di sini asetnya juga bertambah, cabang-cabangnya juga terbuka lebar. Ya, jadi ya pokoknya bersinarlah Gemini di 2023 awal ya. Oke. Okay? So kita lihat energi untuk kisah cinta. Oke, my darling angels, clarify kisah cinta Gemini energi Januari 2023. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Gemini. Eight of Cups. Okay, Nine of Pentacles. Ace of Wands. Oh, the Death energy, transformation. Oh, the Devil energy. Beberapa mungkin dealing dengan Capricorn, Scorpio di sini. Okay, energy Six of Wands. The winner is Gemini. Okay, kamu keluar dari situasi yang menurut kamu udah nggak serve lagi untuk kamu. Mungkin selama ini kamu stuck. Aku kayaknya nggak bisa jatuh cinta lagi sama orang lain. Enggak, deng. Ternyata enggak. Ternyata kamu bisa gitu. Kamu bisa move on. Yang buat kamu stuck kamu sendiri. Mindset kamu aja. Oke, so kamu berusaha keluar dari perasaan kamu di hubungan kamu yang nggak pernah berkembang di sini. Oke? Di sini ada yang single, yang memperhatikan kamu. Seorang single, mungkin single parents, dia memperhatikan kamu, atau mungkin beneran single ya, karena ini general reading, bisa vice versa, tidak resonate untuk semua. Oke? So, ini seperti ketika kamu berusaha untuk let go seseorang, ada seorang single yang perhatian sama kamu, dan dia memang single karena dia udah nyaman banget dengan situasi single dalam dirinya. Di sini ada Ace of Wands, so ada tindakan kamu berusaha untuk membuka diri, membuka hati, bertindak untuk membuka jalan yang baru atau new era. Di sini berusaha untuk nggak lagi menunggu seseorang, tenggelam dengan seseorang di sini.
kamu berjuang, mencoba. The death energy, mungkin kalian dua orang yang sama-sama terluka dan akhirnya bertemu satu dengan yang lain. Jadi mungkin dia juga punya isu yang sama dengan kamu. Karena bisa aja ini tentang spiritual connection atau strong connection di sini. Ya, terutama dengan Scorpio di sini. So, kalian punya sejarah pahit yang sama di sini. Dan sama-sama berusaha untuk melupakan masa lalu di sini. The Devil energy, situasi di mana kamu begitu menggebu-gebu untuk memulai awal baru. Kamu seperti nge-push diri kamu untuk ayo cepat let go, ayo cepat let go. Seperti kamu kayak overaction begitu, kayak waduh gue gak boleh nih stuck aja begini terus gitu, kayak pengen cepet-cepet keluar. Dan saya ngelihat di sini mungkin workaholic, bekerja terlalu keras di sini, berusaha terlalu kuat untuk bisa melupakan masa lalu dengan bekerja di sini. Saya ngelihat juga situasi kesombongan diri, ada sedikit arogan, mungkin karena masa pahit yang kamu rasakan di masa lalu membuat kamu sedikit sombong, jual mahal. Itu penting? Ya, menurut saya itu penting. Sedikit manipulatif mungkin, ya sedikit banyak berbohong di sini, memanipulasi situasi, ya. Karena dia terus mendekati kamu untuk memenangkan kamu, oke? Di awal memang harus jual mahal. Atau memang kamu lagi jadi incarannya Capricorn di sini. Oke, jangan dendam ya, gini. Orang di masa lalu yang menyakiti kamu, jangan kamu balas itu sama orang baru. It's not fair, Gemini. Lebih baik memaafkan, berusaha untuk membuka lembaran baru jauh lebih baik daripada memendam rasa dendam, karena itu yang akan membakar diri kamu pada energi negatif. Ya, orang-orang yang dendam itu sulit bertumbuh, dia nggak bisa dewasa karena banyak pahit yang dia nggak bisa let go dan akhirnya menyiksa diri sendiri. Jadi boleh dendam yang positif, kamu bisa ngebuktiin diri kamu tuh jauh lebih kuat, jauh lebih sukses sama orang-orang yang dulu mengecilkan kamu atau nggak punya respect sama kamu. Itu jauh lebih better daripada kamu dendam dengan kemarahan kamu lalu kamu menyakiti orang yang baru gitu loh. Itu kayak nggak fair menurut saya. Dia begitu ingin sekali akan kamu dan desire-nya penuh untuk kamu, so dia begitu ingin memenangkan hati kamu agar dia bisa memiliki kamu. Makanya di sini beberapa memang dia akan menikah dengan teman kerjanya sendiri. Ya, jadi jatuh cinta sama partnernya sendiri. Oke? Bottom of the deck, energi kamu sendiri, the Lovers energy. Ten of Wands di sini, Three of Wands, the Tower moment, Page of Pentacles, Three of Cups. Oke? So, cukup kuat di sini, terlihat seperti tripartite relation. Kok kenapa? Padahal kan kamu udah putus tuh sama yang masa lalu, yang menyakiti kamu. Karena kamu masih ada dendam. Kalau di energi spiritual, kita terkoneksi baik dengan energi negatif maupun positif. Jadi, tergantung kita. Kita mau koneksi sama makhluk lain itu dengan cara apa? Ketika kita masih memendam dendam, itu kayak kita mengkoneksikan diri kita dengan energi negatif. Jadi kalau bilang, aku udah let go Nona, tapi kamu masih punya dendam. No, kamu belum. Kamu masih punya ikatan sama dia. Kenapa? Kamu masih punya dendam itu. Amarah itu. Oke? Jadi, ya jangan ikat diri kamu atau jangan kunci hati kamu untuk dia gitu loh. Ya, jadi banyak orang tuh ngerasa benar dengan sifat dendam dia gitu. Rasa dendam dia.
Padahal itu yang ngikat diri dia sama kepahitan dia di masa lalu dengan orang itu gitu loh yang menyakiti kamu. Oke, jadi ya kalaupun punya rasa marah, semua normal, semua orang ya, kita masih di dalam daging ya, kita masih di dalam daging, jiwa kita masih bersemayam dalam tubuh kita yang punya sisi kemanusiaan. Bisa marah wajar, rasa dendam boleh, tapi ada momen untuk let go itu harus gitu, karena seperti mengikat diri dengan orang-orang yang gak serve untuk kita, yang akan jadi parasit dalam pertumbuhan jiwa kita. Itu kayak kamu yakin gitu, kayak gitu tuh jangan pernah dikembangkan. Even itu memang susah. Kalaupun punya dendam positif, silahkan kamu berusaha untuk membuktikan siapa diri kamu. Kesuksesan kamu itu jauh lebih baik. Oke? So di sini ada seseorang yang begitu kamu cintai di sini. Oke. Yang mungkin menurut kamu dia satu-satunya untuk kamu nggak bisa move on di sini. Tapi kamu harus keluar dari situasi itu gitu. Padahal kamu masih mencintai dia. Kayak kamu dipaksakan untuk ninggalin dia. Oke. It's okay. Di sini ada Ten of Wands. Saya ngeliat kayak masa lalu kamu masih sulit untuk menerima kenyataan bahwa kalian sudah berpisah. Masa lalu kamu melihat kamu dengan orang lain yang mungkin juga jauh lebih baik dari dia. Dia ngerasa kayak saingan berat begitu. Dia ngerasa kayak akan sangat sulit kembali lagi ke kamu karena udah ada pengganti dia. Oke. Di sini ada Three of Wands. Sebenarnya kamu masih nunggu, tapi kayak kamu nggak mau bertindak di sini. Situasi semakin chaos karena ada rasa dendam dalam diri kamu. Kamu jadi nggak bisa move on. Terkesan di sini kamu masih berharap bisa bertemu dengan dia. Oke. The Tower moment di sini. Situasi yang semuanya sudah berubah. Perpisahan kalian memang sudah menjadi jalan hidup kalian. The Tower moment seperti the universe interruption our path, atau the universe masuk dalam hidup kita sebagai mendistraction perjalanan kita agar kita nggak jalan yang tidak membawa kita pada kebahagiaan. Jadi situasinya dirubah 180 derajat, kalian berpisah. Semuanya berubah, kalian tidak saling bicara sama sekali. Dan ini shocking moment untuk dia karena dia ngelihat kayak kamu sepertinya udah punya orang lain, sudah nggak fokus lagi sama dia, begitu ya. Page of Pentacles di sini ada situasi di mana kamu sebenarnya masih menunggu dia dan kamu masih sulit untuk membuka hati kamu untuk orang baru di sini. Tapi saya melihat kamu mencoba untuk membuka hati kamu pada orang baru di sini. Three of Cups, ketemu sama orang baru. Kenapa terkesan dia seperti tripartite relation? Karena kamu masih punya dendam dengan masa lalu kamu. Dan itu membuat kamu terlihat masih terkoneksi dengan dia. Di energi spiritual semuanya terlihat. Kamu masih terkoneksi. Kalau kamu nggak mau terkoneksi sama dia, kamu harus let go dia dengan tulus. Lepasin dia. Tapi kalau kamu masih ada rasa sedikit dendam, sedikit aja, itu masih ada tali penyambungnya, kalian masih terkoneksi. Nah makanya orang baru ini terlihat seperti tripartite relation. Oke. Kita lihat energi di Februari 2023 for Gemini, kisah cinta, Sun, Moon, Rising, and Venus. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling. Angels, thank you. Knight of Wands. The Hermit energy. Usia ya, beda usia di sini. Energi dari Page of Swords. Three of Swords. Energi, Four of Swords. Five of Wands.
Virgos di sini, Aries, Leo, Sagittarius, terutama Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, whatever, ini bisa energi aja. Di sini seperti awal baru kamu begitu bersemangat, tapi masih ada rasa dendam. Jadi kayak ada momen kamu berharap untuk ketemu dia, untuk melampiaskan kemarahan kamu, kecewa kamu. Ada momen kamu mencari yang lain begitu. Jadi kamu lagi belum stabil ya. Koneksi yang kamu bangun dengan siapapun ini akan on off, masuk keluar di sini karena yaitu kamu masih memendam rasa marah kamu pada seseorang ya. The Hermit energy, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang berbeda usia, jauh lebih dewasa di sini, jauh lebih tenang di sini. Saya ngelihat kayak kamu ketemu sama orang baru ini, tapi dia itu sangat dingin. Meskipun dia punya rasa sama kamu, tapi di awal pertemuan kalian itu kayak sesuatu yang benar-benar nggak nyaman begitu karena mungkin beda culture, beda usia di sini. Dia jauh lebih sulit untuk mengekspresikan perasaan dia. Energi dari Page of Swords, kamu mencoba untuk bicara di sini. Mungkin kamu udah stalking dia untuk ngelihat siapa dia, status dia, gimana dia. Mungkin kamu dealing dengan single parents di sini. Oke. Three of Swords di sini tentang masa lalu kamu yang masih broken heart dengan perpisahan kalian. Kemudian mungkin juga kamu dealing dengan seseorang yang mungkin masih memendam juga rasa broken heart dia pada orang lain di masa lalunya. Jadi kayak kalian itu ketemu karena kalian punya frekuensi yang sama. Sama-sama terluka dengan pasangan dari masa lalu. Oke? Dan dia masih punya rasa sakit itu. Broken heart di sini. Oke? Four of Swords di sini kamu juga masih punya rasa broken heart, tapi kamu sibuk dengan denial. Kenapa? Karena di sini masih ada tertinggal rasa dendam ya. Jadi kayak kalian tuh punya frekuensi yang sama dan kalian bertemu. Dan kamu mencoba untuk denial dengan perasaan kamu. Kalau dia mengakui bahwa ya saya masih sakit hati dengan mantan saya gitu. Mungkin dia akan dengan to the point bicara sama kamu bahwa dia masih terluka begitu. Mungkin pasangannya ninggalin dia untuk orang lain, tripartite relation, dia dicampakkan di sini. Tapi kalau kamu enggak, kamu memilih untuk mengabaikan perasaan kamu. Oke, tapi di sini rasa dendam itu berkembang cukup pesat dalam diri kamu. Hati-hati Gemini, it's so dangerous for you. Tidak baik memendam rasa dendam, oke? Five of Wands di sini competition. Saya ngelihat seperti bisa ini partner kerja kamu, bisa tentang dia masih merasa sulit untuk memilih antara kamu dan seseorang. Bukan memilih karena mencintai, masih takut untuk membuka diri karena takut terluka, takut patah hati lagi di sini. Oke? Bisa kamu bersaing dengan perasaan dia yang pahit begitu, sehingga dia masih takut untuk membuka diri sama kamu. Oke, inner conflict. Tapi di satu sisi dia merasa nyaman dengan kamu, ingin memenangkan kamu. Tapi di sisi lain dia ngerasa kayak dia belum siap untuk membuka koneksi baru. Oke? Bottom of the deck. 12 Swords, ini kamu blokir mantan kamu. Energi dari Five of Pentacles, energi dari The Magician. Oh, the Strength energy. Nine of Wands. Oke, energi High Priestess Pisces di sini. Ini jodoh. The Wheel energy. Oke. So, ada Leo di sini. Ada Leo. Saya minum dulu ya. So, ada Leo, Capricorn, Taurus, Virgos, terutama dengan Pisces, Taurus, Leo. 12 Swords, kamu mulai untuk menggunakan intuisi kamu.
rasa marah kamu blokir mantan kamu. Karena kamu on off. Kamu buka koneksi dengan orang baru ini on off juga. Jadi kayak kamu berpetualang, kamu ke mantan kamu masih on off, kamu ke orang baru juga on off. Nine of Pentacles, beda usia, culture, education, perspektif, pola asuh, latar belakang keluarga, religious, spirituality. Kalian sangat berbeda. Dua orang yang sangat berbeda dari dua personality yang sangat jauh berbeda ini. Beda banget ya. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang usianya jauh lebih tua dari kamu, mungkin 10-20 tahun. Begitu. The Magician, kamu berusaha untuk melakukan apapun untuk membebaskan diri, terutama dengan mantan kamu. So, kamu blokir dia. Ya, kamu blokir dia. The Strength energy, saya ngelihat di sini ada momen kemarahan dari pihak dia. Kamu dealing dengan seseorang yang mendominasi, karena dia pernah mungkin ditinggalkan oleh pasangan dia di masa lalu, mantannya. Jadi sama kamu tuh kayak overprotective begitu. Jadi kayak dia jealousy berlebihan, mendominasi kamu, berusaha menaklukkan kamu dengan cukup keras begitu, dengan cara yang membuat kamu cukup stres di sini, sampai kamu ketakutan di sini. Oke? Makanya kamu blokir mantan kamu karena dia begitu mendominasi kamu. Oke? Ketakutan banget di sini. Ini kayak dua orang yang benar-benar berbeda. Jadi kayak proses saling mengenalnya itu memang kayak beda generasi ya. Jadi kayak karena beda usia jauh sekali. Jadi kayak memang saling mengenalnya itu kadang dengan cara yang cukup mendominasi gitu, terutama yang jauh lebih tua. Karena beda generasi, jadi beda cara. Oke? So ini membuat kamu ketakutan. High Priestess di sini intuisi dia. Intuisi dia itu udah bilang, ngasih sinyal bahwa hubungan kalian ini akan berjalan dengan lama. Hubungan kalian ini bukan koneksi yang biasa. Jadi dia tuh kayak rush on gitu, kayak bener-bener buat kayak ngendalin kamu, buat kamu jatuh cinta. Pokoknya kayak dia mendominasi hidup kamu, semua hal dia ingin tahu tentang kamu. Jealousy berlebihan karena dia punya rasa pahit di masa lalu, ditinggalkan. Jadi dia jauh lebih protektif dengan kamu. The Wheel energy, dia jodoh kamu. Oke. Divine timing or destiny di sini. So kita clarify. Oh. Oke, baiklah Gemini. Kita clarify High Priestess di sini dan the Wheel energy. Oke. Kalian berdua itu saling menyembuhkan, memulihkan satu dengan yang lain karena punya isu yang sama ya. So kita clarify Five of Wands, the High Priestess energy dia dan the Wheel energy untuk kamu. Clarify Five of Wands and High Priestess for Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, jumping card. Four of Cups stuck di sini. Antara berjuang untuk melupakan masa lalu, memulai kehidupan yang baru dengan kamu karena dia mengikuti intuisi dia di sini, dia masih stuck. Mungkin dia sering marah-marah. Ini dia the Justice energy. Dia stalking kamu. Pokoknya kamu nggak boleh lah, mata kamu tuh harus menuju ke depan, jangan melihat kanan kiri. Oke. Dia mengawasi kamu seperti apa tuh yang anjing penjaga. Oke. Mungkin kamu akan lihat dia bicara tanpa henti begitu karena terlalu meledak-ledak di sini, ingin tahu tentang kamu. Jadi mungkin dia akan terus-menerus
berkomunikasi dengan kamu tuh nggak berhenti gitu, kayak kamu ngerasa dikejar gitu, kayak ngerasa diintimidasi begitu. Oke, energi terutama dengan Sagittarius di sini soulmate or twin flame connection. Seven of Pentacles, dia sudah menunggu lama untuk menemukan jodohnya. Dia sudah menunggu cukup lama. Dan ketika dia jatuh cinta dengan kamu, seperti dunia dia adalah tentang kamu. Jadi dia mengawasi kamu dengan tajam ya. Kayak apa sih anjing penjaga itu loh. Kalau kita masuk ke mall-mall tuh. Kinain. Oke. Dia benar-benar posesif banget. Seven of Wands di sini, dia membatasi kamu. Dia bertindak meruntuhkan semua batasan yang kamu buat. Itu yang buat kamu ketakutan. Karena terlihat dia begitu agresif dan terobsesi sama kamu. Ten of Pentacles, dia yakin untuk punya family dengan kamu. You are the one, Gemini. High Priestess di sini kembali tentang intuisi dia. Yang benar-benar dia rasain adalah you are the one, you are mine. Oke? Intuisinya ngasih dia sinyal. Dia sangat peka, terutama jika kamu dealing dengan Pisces. Oke. So kita akan lihat energi dari The Wheel. Dia yakin banget ya. The Wheel energy for Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, Gemini. The Wheel of Fortune. Clarify, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Oke. Tiba-tiba ya, kamu nggak nyangka ada orang yang ngejar kamu tuh kayak gitu, agresif banget. Seven of Cups ini cinta baru, pilihan lain. Oke, twin flame connection. Dia twin flame kamu. Makanya kayak ada koneksi gitu. Dia kayak kenal kamu baru tapi kayak ngerasa udah lama gitu. Oke. Oke. Ace of Pentacles, awal baru yang kamu mulai tiba-tiba di sini shocking moment. Ace of Swords di sini seperti benar-benar kelihatan gitu kalau dia serius sama kamu. Jika dibandingkan dengan mantan kamu yang selalu bingung untuk memutuskan apakah kalian akan menikah atau enggak, yang selama ini menggantung hubungan dengan kamu. Two of Wands, kamu masih menunggu. Kenapa? Shocking moment. Kamu gak nyangka dia begitu agresif dengan kamu. Oke? Kenapa? Karena dia udah lama jomblo. Dan dia nunggu. Pas dia ketemu kamu tuh kayak, tau gak kayak Mr. Bean yang turun dari langit. Gitu ada cahaya. Terus ada pleng. Ada manusia yang jatuh langsung pakai jas gitu kan. Itu dia. Jadi kayak, you are the answer of my prayer, Gemini. Udah lama jomblo soalnya. Jadi kayak pas ngeliat kamu tuh kayak, langsung agresif ya. So kita lihat energi. Ada saran untuk kamu. Clarify energi Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini saran untuk menghadapi Januari, Februari 2023. Clarify please. Clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Heart chakra, jatuh cinta, berjuta rasanya. Oke. Ketemu twin flame ya. Bottom of the deck, the ocean. So dari jauh gitu, jodohnya tuh dari jauh, mesti langgar laut. Bukan di satu tempat yang sama, bisa beda negara. Oke, baiklah. Kita lihat dari oracle energy. Clarify. Sorry. Ya benar, oracle energy. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Januari, Februari 2023. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you. Thank you. A jumping card. Di sini ada 5 chakra Archangel Gabriel. So dia apa yang diungkapkan itu yang benar-benar dia rasain.
Archangel Gabriel ada di chakra kelima, itu ada di third chakra, di kerongkongan. Jadi bagaimana kita bicara, warnanya biru, oke, biru dan putih ya, warnanya Archangel Gabriel. Apa yang dia ungkapkan itu kayak lahir dari kebenaran dirinya dia sama kamu. Oke, makanya dia ngejar kamu, posesif banget karena intuisinya udah ngasih sinyal. Ini Gemini jodoh aku. Jangan sampai lolos. Nah, itu dia. Bottom of the deck. Di sini ada broken heart. Kamu masih patah hati dengan mantan kamu. Masih ada rasa dendam. Oke, jangan lama-lama dengan situasi dendam karena itu menghambat pertumbuhan jiwa kita. Rasa dendam merenggut kedamaian hati kita. Rasa dendam merenggut kebahagiaan jiwa kita. Rasa dendam membuat pertumbuhan jiwa kita terhambat. Rasa dendam seperti parasit dalam jiwa kita, dalam diri kita. Jadi buat apa genggam rasa dendam? Broken heart, semua orang pernah broken heart. Kita broken heart untuk membuat kita jauh lebih kuat. Punya hati yang tegar. Oke? Jadi jangan lama-lama dengan broken heart. Clarify energi untuk Gemini, saran untuk Januari, Februari 2023. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Stop breaking agreement. Jangan lagi membuat agreement atau kesepakatan dengan energi negatif. Ya. Aku memang dendam karena gitu, kayak bersepakat untuk gue dendam nih gitu, nggak mau lepas gitu. Tetap berpegang itu. Apa untungnya? Megang rasa dendam. Oke, jadi lepasin aja semuanya. Jangan lagi menyepakati sesuatu yang tidak membuat kamu bertumbuh. Apa menyepakati sesuatu yang gak buat kamu bertumbuh? Mencintai orang lain yang gak serve untuk kita. Apalagi punya rasa dendam sama orang lain yang itu jadi parasit sebenarnya untuk kita. Buat apa? Oke, jadi maju terus. Gak usah bikin agreement dengan situasi masa lalu. Terus melaju ke masa depan, hari ini dan masa depan. Bottom of the deck. Create boundaries, buat batasan. Oke, batasannya apa? Ini masa lalu saya, ini masa sekarang saya, ini masa depan saya. Udah, ini masa lalu, aku udah jalan terus, gak mau balik lagi. Buat jalan satu arah, jangan bikin dua arah, jadi dia gak bisa kembali. Lepasin rasa dendam, buang itu di masa lalu. Lepasin semuanya. Batasi, ini masa lalu saya. Oke? Nggak, masa lalu nggak bisa menghambat kita untuk masa depan kita. Kalau kita tidak melepaskan rasa dendam kita, maka masa lalu akan jadi masa yang ada di masa depan. Kita stuck. Jadi lepasin aja semuanya, bebasin diri kamu, mulai dengan awal baru. Batasi semua tentang masa lalu, lihat yang ada di depan sana. Oke, itu aja. Bisa vice versa, mungkin juga tidak resonate sama sekali. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.